Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini ada yang ingin penting untuk kita ketahui, yaitu tentang ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu ada jinnya. Apakah di antara kita ada yang pernah berpikir, saya ini ada jinnya apa enggak? Ya. Nah, tanda-tanda seseorang ada jinnya itu ada 14. Kita akan sampaikan dalam beberapa kesempatan. Saudaraku pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah, mari kita lihat masing-masing apakah kita ini ada tandanya. Nanti kalau sudah saya sampaikan ini dan oh ternyata saya ada tandanya, maka hindari hal-hal yang ingin saya sampaikan itu. Yang pertama adalah ciri-ciri termudah daripada seseorang itu ada jinnya adalah susah tidur. Adakah di antara pemirsa Banjar TV yang susah tidur? Susah tidur itu ada dua sebabnya. Ada yang memang susah tidur itu dia mobil punya, suami ada, atau istri ada, rumah punya, kemudian kebun juga punya. Pokoknya segala perlengkapan kehidupan dia punya. Tapi dia tidak bisa tidur. Maka orang semacam ini nggak bisa tidur karena diganggu oleh jin. Atau ada yang tidak beres di dalam badannya. Maka orang ini harus diruqyah. Saya pernah ada tamu dari Batu Licin. Dia seorang wanita cantik. Dia tiba-tiba datang ke rumah, Ustadz, saya nggak bisa tidur. Saya tanya, berapa hari nggak bisa tidur? Dia mengatakan, nggak berhari lagi Ustadz. Saya nggak bisa tidur sudah 6 bulan. Masya Allah, 6 bulan nggak bisa tidur. Setelah kita ruqyah dan kita beri wirid-wirid tertentu, ternyata pada malam hari itu dia bisa tidur. Katanya dia merasakan tidur yang pertama seperti di surga. Kemudian besoknya datang ke rumah lagi, minta diruqyah lagi. Mengapa kok datang ke sini lagi padahal sudah bisa tidur? Saya ingin diruqyah lagi Ustadz supaya saya lebih pulas tidur katanya. Nah, tidak bisa tidur semacam ini adalah tidak bisa tidur karena gangguan non medis atau gangguan jin atau setan. Tetapi kalau nggak bisa tidur itu karena memang banyak utangnya, rumah mau disita, istri meninggal atau suami meninggal, atau baru diampihi kerja, kemudian banyak lagi masalah yang dia berat-berat dikerja dan kehidupan ini, kemudian dia tidak bisa tidur. Itu tidak bisa tidur bukan karena jin, ya. Itu tidak tidur karena mungkin karena banyakkan utang, atau karena kepikiran rumahnya mau disita oleh bank. Itu biar diruqyah biasanya tetap tidak bisa tidur. Tetapi ada caranya nanti, wirid-wiridnya supaya bisa tidur. Saudaraku pemirsa Banjar TV yang dimuliakan Allah, itu baru satu tanda bahwa kita ada jinnya atau tidak. Yang kedua, mari kita lihat kita ini ada jinnya apa enggak. Kedua tandanya adalah ketakutan tanpa sebab. Hal yang sepele, dicek. Mau ke WC, takut. Ke tempat-tempat gelap, takut. Ngelihat mayat, takut. Apalagi? Ngelihat darah, takut. Yang paling sering anak-anak ke WC, takut. Serba takut ini. Atau takut sama jin. Takut sama pocong. Itu justru di dalam badannya ada jinnya. Seharusnya kita tidak boleh takut kepada apapun selain daripada Allah.
Apa sih di muka bumi ini yang ditakutkan? Contoh, kalau di antara saudara takut sama pocong, coba praktekkan. Satu ketika saudara melihat pocong di rumah, jelung datang pocong. Hari itu takut. Coba besok tongkrong lagi di depan rumah, undang pocongnya. Hai pocong datang. Datang pocong yang kedua. Besok lagi datang lagi. Lama-lama saudara tidak takut pocong. Ada pocong tanya, oh pocong mau kemana kan gitu. Jadi takut kepada setan itu justru akan dimanfaatkan oleh setan. Ditakut-takuti terus. Jadi jangan takut sama setan, sama jin. Seharusnya merekalah yang harus takut sama kita. Karena setan nggak bisa baca ayat kursi, tidak bisa ngaji. Kita dikasih bekal oleh Allah, bisa baca Quran, bisa apa lagi? Ada wirid-wiridnya untuk menghancurkan pengaruh-pengaruh mereka. Jadi terbalik kalau ada orang takut kepada setan, takut kepada jin, tidak boleh. Mereka yang harus takut kepada kita. Ya, mulai sekarang pemirsa Banjar TV jangan takut dimanapun. Kalau ada terdengar ada hantu, datangi. Nggak boleh takut. Ya, semakin kita tidak takut, hantunya semakin percuma, putus asa, nggak akan nakut-nakutin kita. Ya. Yang ketiga, tanda-tanda daripada jin itu adalah dorongan kuat untuk melakukan maksiat. Misalnya kita itu tiba-tiba pengen gangguin orang, tiba-tiba pengen, mohon maaf, pengen berzina, tapi itu pengen sekali yang luar biasa. Nah, keinginan yang luar biasa untuk melakukan kemaksiatan itu juga dorongan dari jin atau setan. Maka dari itu, segera itu diberikan wirid-wirid tertentu supaya itu hilang keinginan kemaksiatannya itu. Yang keempat, berat melakukan sholat. Mohon maaf yang masih berat melakukan sholat, jangan-jangan di badan kita ini ada jinnya. Demi Allah, apabila kita itu bersih daripada gangguan setan, sholat bukan sesuatu yang sangat berat. Sholat adalah sangat enteng. Bahkan kita mendengar suara azan, kita akan bergetar hati kita. Kita akan segera sholat. Karena sholat itu nikmat. Sholat itu indah. Jadi ketika tiba-tiba kita takut atau berat sekali melakukan sholat, berarti di dalam badannya masih ada gangguan. Maka harus ada wirid-wirid tertentu atau diruqyah supaya dia benar-benar menjadi enteng dalam melakukan sholat. Yang berikutnya, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kalau ada orang sakit yang nggak sembuh-sembuh, misalkan sakit kepala 15 tahun, sakit pinggang 7 tahun, atau sakit gigi 3 tahun misalkan. Nah, ini jelas non medis, ya, bisa gangguan jin. Satu ketika ada tamu ke rumah saya, dia bilang, Ustadz, saya hampir 15 tahun sakit kepala, nggak sembuh-sembuh. Besok minum obat ini, besok obat ini, besok obat ini. Setiap malam ganti obat, tetap sakit kepala yang luar biasa. Seperti dipecah kepalanya, seperti ditarik-tarik. Kemudian saya tanya, apakah di rumahmu ada jimat-jimat atau benda-benda keramat? Adakah keris di rumahmu? Adakah wifik-wifik? Adakah rajah-rajah? Ataukah basal-basal? Tidak ada, Ustaz. Cuman di rumah saya ada mandau panjang, mandau Dayak. Oh, kalau begitu bawa ke sini. Maka dibawalah ke rumah saya. Ketika saya buka, ternyata ibu yang sakit kepala tadi langsung kesurupan. Dan ketika saya tanya, ternyata jin yang ada di kepala ada yang dalam mando tadi. Ketika mandau saya bakar, ternyata dia sembuh. Dan sekarang tidak sakit kepala lagi. Nah, inilah yang saya maksud bahwa sakit yang tidak sembuh-sembuh itu biasanya non medis. Maka dari itu alangkah baiknya
bagi saudara-saudaraku di rumah pemirsa Banjar TV, apabila ada benda-benda keramat seperti keris-keris, rajah-rajah, wifik-wifik, basal-basal, atau benda-benda yang dikeramatkan, kalau bisa disingkirkan. Kalau itu tidak, maka itu akan menjadi penyakit bagi penghuni rumah itu. Maka dari itu, saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita akan berlanjut pada ciri-ciri gangguan jin pada episode berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan, pemirsa Banjar TV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.